Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia keimanan, karunia keislaman, karunia kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya, pengikutnya serta umatnya senantiasa istiqomah meniti jalan takwa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Surah Luqman ayat yang ke-13. Sebenarnya panjang sampai ayat ke-19 terakhir. Waqsid fi masyika waghdud min sautik in ankarul aswati la sautul hamir. Surah Luqman ayat ke-12 sampai ke-19 itu sedikit memberikan kita tentang informasi bagaimana memberikan penanaman pembekalan kepada anak-anak kita di rumah, baik anak didik kalau di sekolah atau di masjid dan sebagainya. Mengapa konsentrasi Al-Quran terhadap pendidikan anak itu tidak banyak, tapi sangat krusial sekali, sangat penting, mengingat bahwa yang akan menjadi generasi penerus dakwah, yang akan menjadi generasi yang mampu menjaga kebaikan-kebaikan, yang mampu menjaga kestabilan, keistiqomahan dan ketakwaan serta konsep-konsep keislaman adalah lebih tertuju kepada anak-anak muda. Kita lihat di abad ke-8-9 Masehi, umat Islam itu sudah mampu membangun universitas-universitas di Timur Tengah. Bentuknya seperti masjid, seperti madrasah sekarang mungkin. Nah, ini ditiru oleh orang-orang Eropa. Kenapa? Ternyata umat Islam lebih dulu memiliki pembekalan konsep edukasi untuk anak-anak muda agar anak-anak itu mampu menjadi generasi penerus untuk umat secara skup kecil dan untuk kebaikan manusia secara umum. Yang pertama adalah langkah pertama yang mesti ditempuh, anak-anak itu harus diperkenalkan kepada Al-Quran. Karena begini, ini kisah almarhum Profesor Dr. Insinyur Bapak B.J. Habibie. Ada dua orang adik kakak yang satu kelas dengan beliau, itu dua-duanya orang Yahudi. Tapi prestasi Pak Habibie dalam kecerdasan tidak mampu mengalahkan dua orang Yahudi ini. Terus Pak Habibie tanya, apa yang menyebabkan kalian tuh kayaknya lebih hebat dari saya? Apa kata orang Yahudi ini? Bilang, kami kalau malam, sepertiga malam terakhir, kami bangun, kami baca Quran. Pak Habibie bilang begini, lah, Anda kan Yahudi, kenapa harus baca Quran? Kata dia bilang gini, membaca Al-Quran di sepertiga malam terakhir itu sangat merangsang sel-sel otak agar mampu bekerja dan kuat untuk dibebani dengan kerja keras. Gampang inilah yang gampangnya. Kan nggak mungkin kalau kita fitness langsung angkat beban yang berat, pasti bertahap. Begitu juga otak kita. Kalau kita sepertiga malam terakhir kita baca Quran atau ngafal Quran atau murojaah, setelah subuh atau kita pagi hari mulai duha kita kuliah sampai sore, ternyata otak kita lebih memiliki kemampuan dan daya serap, daya tahan resistensi yang lebih tinggi 10 kali lipat ketimbang kita nggak baca Quran. Kenapa para ulama orang soleh itu ngerenung sebelum subuh? Melatih, Pak, kecerdasan otak. Kalau ngaca begini deh. Coba setiap hari sebelum subuh baca atau ngapal, yang enak ngapal lah. Apalin 2 ayat atau 1 ayat aja. Tapi rutin selama 40 hari atau 70 hari terus dijajal. Kedepannya segala sesuatu yang kita hafal itu jadi lebih mudah. Kalau saya pernah coba. Saya pernah belajar bahasa asing 13 macam, Pak. Meskipun yang kuasai 4 atau 5 macam. Tapi pada saat kita nggak baca Quran sebelum subuh, nggak kuat, Pak, ginan kita. Lihat bentuk perubahan kosakata, kata kerja dan sebagainya, kepala kita pusing. Tapi kalau kita sebelum subuh kita udah baca Quran, olahraga dulu, pemanasan, itu jadi lebih kuat. Nah,
Kalau kenapa anak-anak itu yang ngapal Quran dari kecil, semalam saya lihat di RCTI, wah luar biasa, anak-anak masih umur 7 tahun, 8 tahun hafal Qurannya banyak. Sekarang belum kelihatan hasilnya, Pak. Coba 15, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Kalau andaikan kita hidup bareng mereka, itu kecerdasan mereka tuh 1000 kali lebih cerdas daripada kita. Kita baru mikir 10 langkah, mereka udah 200 langkah nyampe. Kenapa? Nggak terbiasa berpikir. Orang yang biasa berpikir tentang Quran, tentang bacaan, tentang hafalan, ininya jauh lebih kepake. Kita kan saya lihat kepala ini Pak 14 triliun Pak. Dari 14 triliun itu yang kepake, kalau kita baca sehari 16 jam saja, dari 14 triliun sel otak kita, yang kepake cuma 2%. Berarti 98% itu kita nganggur. Bayangkan, menurut seorang ahli peneliti di Jerman, bahwa otak manusia ini mampu menguasai 1000 lebih bidang studi. Kita atau aja kita pusing, mau 25 kan susah. Kita punya kemampuan untuk itu, tapi kenapa nggak dikembangkan? Nah, mengembangkan kemampuan otak kita, kemampuan sel otak bagi anak dengan cara membaca Quran, menghafal Quran, itu sangat bagus. Tapi bukan buat orang anak muda aja, orang tua juga sangat bisa lah. Menghilangin kepikunan Pak, misalnya bapak-bapak pagi murojaah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, ntar yang sore ayat 11 sampai 15, setiap hari kepake. Kenapa orang bisa pikun? Konsentrasi terhadap otak nggak kepake. Contoh gini Pak, kalau orang kidal jarang kena stroke kiri. Kalau kita kanan nih, kita kan ortodok, kirinya jarang kerja, begitu kena stroke kiri baiknya susah. Kenapa? Jarang dipakai. Kira-kira begitu. Kalau otak kita sering dipakai, insya Allah kita lebih resistensi kita terhadap pemikiran-pemikiran, kerja keras otak itu lebih kuat. Kemudian memperkenalkan tokoh-tokoh para nabi dan rasul kepada anak. Nah sekarang kalau kita lihat anak-anak itu kan di sekolah nggak diperkenalkan tentang tokoh-tokoh para nabi, nggak dikenalkan keteladanan. Cuman dikasih tahu nama bapaknya para nabi, Nabi Adam, bapaknya ras manusia Nabi Nuh, udah cukup sampai situ doang. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, ciri khasnya sidik, amanah, tablik, fatonah, ciri khas, selesai sampai situ. Sifat Allah wajib ada 20, selesai. Terus apa yang dong didapatin sama anak-anak kita di sekolah? Ya kan? Akhirnya pemahaman tentang Allah begitu dewasa, lihat ngerasa, oh kayaknya agama Kristen lebih bagus, kayaknya Buddha lebih bagus, pindah deh ke agama lain. Karena tadi pembekalannya yang nggak mateng. Kalau di kolbunya udah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasul, nancep menghujam, kan dia nggak mungkin tergoda dengan pesona agama lain. Misalnya Nasrani nih, kalau orang Kristen itu dalam hatinya ada mata air Yesus, mata air dari Yesus. Jadi kapan aja dia berbuat salah bisa diampunin. Pertanyaannya, di Alkitab juga ada neraka. Kalau diampun, kenapa harus ada neraka? Kenapa harus diminta pertanggungjawab? Dalam kitab suci mereka juga ada diiming-imingi dengan sesuatu yang sebenarnya nggak menarik, tapi karena kebodohan kita dalam membina anak-anak, sehingga anak-anak itu tergoda dengan sekulerisme. Wah lihat tuh, Islam radikal, Islam berbau terorisme, Islam intoleran. Yang dilihat itu orang yang nggak punya prestasi membangun peradaban dunia. 1227 tahun umat Islam tuh membangun peradaban dunia dalam waktu yang sangat singkat. Orang bule tuh sampai sekarang mikir, kok bisa orang Islam membangun peradaban segitu hebatnya? Yang dibangun sama orang bule, teknologi sekarang itu semua nyontek dari punya umat Islam, tinggal nerusin doang. Contoh gini lah, Almanak Nautika itu kan hitungan falak punya NASA. Tapi ulama Indonesia ribuan orang yang nguasain itu. Kalau mereka tinggal ngeklik Almanak Nautika Amerika itu NASA bikin tanggal sampai tahun 5000. Tahun 5000. Tinggal klik keluar Idul Fitri tahun 3100 misalnya. Hari apa? Tinggi hilal udah kelihatan. Ulama bisa ngitung. Kenapa? Karena memang dasarnya itu punya ulama. Contoh konstelasi rasi bintang yang ada sekarang itu kan yang diambil dari karyanya Ulugh Bek, observatorium di Samarkand, kampungnya Imam Bukhari, dibikin data. Emang dulu umat Islam dalam soal pendataan tentang kodifikasi dan dokumentasi data itu nggak sehebat orang Eropa. 427 tahun orang Eropa belajar kok dari umat Islam. Kita bukan kalah keren sama mereka, cuman kalau sekarang kita kalah disiplin.
Indonesia itu yang diperparah apa ya? Kita dibangun oleh pemikiran kolonialisme. Divide et impera, sholat bareng sama jamaah, rapat-rapat kakinya begitu ngomong soal Islam berantem. Kan banyak begitu, ya kan? Kemudian untuk membangun generasi ke depan, kita perlu memperkenalkan ajaran Islam, baik masalah akidah, masalah fikih, masalah muamalah. Contoh begini, kan ada orang yang hidupnya mapan, anaknya dikasih fasilitas tapi nggak tahu agama, sehingga dia makan diri dengan tangan kiri, nggak baca bismillah. Mungkin dia nggak tahu dijajanin khamr yang nggak terlalu memabukkan diminum, karena si orang tua nggak memperkenalkan ajaran. Seakan-akan begini, saya punya teman pastor, saya punya teman pendeta, saya punya teman seorang biksu, suka datang ngobrol kalau perlu tukar pikiran aja biasa. Seorang kepala pastor di gereja Bulungan, muridnya nantangin saya debat. Saya bilang nggak usah debat, kita diskusi aja. Perempuan namanya Evel, orang Chinese, Protestan. Saya tanya, kamu punya guru kan? Ada, namanya Romo. Iya, panggilannya Romo. Tanya sama Romo kamu, Al-Quran bagus nggak? Di loudspeaker di depan saya, Romonya bilang apa? Quran itu bagus. Ya, si murid tanya dong, kok Romo tahu? Ya, Romo baca Quran tiap hari. Itu pastor loh Pak. Artinya, saya tanya, Romo kenapa ya menurut Romo Quran itu bagus? Ajarannya itu menyentuh hati. Lah, tapi kok kenapa saya balik nanya? Tapi banyak loh orang Islam yang nggak paham Quran. Saya banyak tanya gitu. Apa kata si Romo? Oh, kalau soal kolbu sama akal nggak cerita agama. Manusia manapun bisa tertarik dengan kebaikan, manusia manapun bisa tertarik dengan kejelekan. Jadi kalau ada orang Islam nggak tertarik dengan Islam, bukan Islam yang salah, bukan Quran yang salah, tapi kolbunya yang salah. Lihat, ada di YouTube tuh seorang pendeta di Amerika, dia bilang saya kemalaman datang ke gereja, diusir, nggak dikasih nginep. Datang ke masjid, ditanya pertama kali, Anda udah makan belum? Anda udah istirahat belum? Dia bilang saya nih Kristen. Kata merbot, enggak ada urusan agama, saya wajib bantu Anda karena Anda butuh bantuan. Dia ceritain lah ke jemaatnya. Berpikir nggak jemaatnya how Islam teach them about the manner and attitude, bagaimana Islam mengajarkan mereka. Ada pendeta Batak perempuan, dia cerita begini di YouTube lagi tenar. Kita lihat bagaimana umat Islam mampu mengakomodir agamanya kepada seluruh umat yang beda agama. Tempat kita ada gereja, ada sinagog, mungkin ada pura, ada segala macam. Kita mana pernah ngelarang-larang orang lain untuk menghalangi peribadat mereka? Nggak pernah. Silakan, saya punya tetangga konghucu kok, hampir tiap hari ngobrol. Kok lo kelenteng? Iya gue ke kelenteng. Ngobrol biasa aja, nggak ada rasa. Kita sahur, mau ikut sahur nggak? Kok makan? Iya deh sahur. Beda akal tapi kita fine-fine aja. Nah, itu hanya bisa dibangun pada lingkungan situasi yang muslimnya banyak. Kalau muslim minoritas, wah habis. Lihat di chatnya dulu, di Bosnia, di daerah dulu Brazil banyak Islamnya, Pak, habis dibabat habis sama orang-orang Eropa. Di Afrika, di Indonesia, Belanda lama, ya kan? Nah, masa iya sih anak-anak kita yang harusnya menjadi anak-anak yang suci, yang bersih jadi kotor karena terkontaminasi dengan pemikiran kolonial. Sejak tahun 1832 itu pemerintah Belanda mulai menerapkan kontrol terhadap pesantren-pesantren di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Mulailah mereka menciptakan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang produk kolonial dibela. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Hasilnya adalah apa? Kita toleran terhadap sikap biadab yang dibangun oleh orang Eropa. Yang digeser apa? Tuh Muhammad kerjaannya perang, itu Muhammad kawin sama anak kecil. Yang terima informasi itu anak kita, ponakan kita, tetangga kita. Begitu mereka kuliah, masuk filsafat, semua agama sama, mau mana aja masuk surga. Kenapa? Karena minimnya pembekalan di awal, nggak mateng gitu. Kemudian, nah, yang selanjutnya adalah bagaimana caranya anak-anak kita tanamkan dari kecil untuk punya filter. Ada perspektif yang membuat mereka membedakan bahwa Islam itu benar, Islam itu lebih indah ketimbang yang lain. Kita boleh nggak nyakitin tetangga? Nggak boleh. Amr bin As waktu jadi gubernur di Mesir, ada rumah orang Yahudi mau digusur karena mau dibangun masjid.
si yang pemilik rumah ngadu ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab cuma kirim gituan doang, tulang onta digarisin pakai pedang ke Amr bin As, nggak jadi digusur. Kenapa kata Yahudi? Umar bin Khattab khalifah ingetin saya biar saya berlaku lurus. Si Yahudi masuk Islam karena kebaikan. Lihat Umar bin Khattab, saya sering ulang nih kalau ceramah di mana-mana. Pada saat Umar bin Khattab terima kunci kota Yerusalem dari Uskup Sophronius, apa yang dibilang pertama sama Umar bin Khattab? Tidak ada pintu gereja yang ditutup, silakan beribadat. Yang kedua, tidak ada patung salib yang diturunkan. Luar biasa nggak? Itu Wa'dun Umariyah, tercatat dalam sejarah internasional. Yang ketiga, kata Umar bin Khattab, orang Nasrani yang dari Yerusalem mau ke Roma, balik lagi silakan. Cuman kata Umar bin, yang keempat yang saya harus pegang, di Yerusalem nggak boleh ada seorang Yahudi pun hidup. Itulah yang jadi dendam orang Yahudi sampai sekarang. Emang orang Yahudi ngerusak di mana-mana. Lihat, ada orang Nasrani ibadah di depan gereja, diludahin karena orang Yahudi. Orang kita mana pernah begitu? Lihat di YouTube kan ada, diludahin. Tuh. Orang kita enggak, silakan. Pernah kan sejarah Rasulullah pernah memberikan tempat di depan Masjid Nabawi, ada orang Kristen yang mau ibadah. Dipersilahkan. Toleran, tapi bukan kebablasan. Enggak laku menurutku mau liatin situ agama situ, kita nggak boleh mengadopsi ajaran agama yang buat agama Islam. Tapi di era sekarang kan enggak, kebablasan, berteman ngucap Natal, berteman ngucap Waisak, berteman ngucap Galungan. Kan kami ngucapin dulu selamat Idul Fitri juga, kita tinggal jawab, emang kita minta? Situ mau nggak kita suruh ngucap syahadat? Iya kan? Kalau selamat Natal kan hubungan dengan ketuhanan Pak, dengan agama. Kalau orang ngucap selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, nggak ada hubungannya dengan syahadat. Kalau mau ngucap syahadat biar jadi Islam, mau nggak? Begitu. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Paling tidak kita ada atensi kepada anak istri kita, tetangga kita, ada informasi yang kita terima tentang berita-berita yang tidak sesuai dengan Islam, kita didik anak kita. Nah, ini jangan dipercaya, yang benar ini dididik. Jangan sampai, Pak, saya tinggal sebelah masjid, beberapa tetangga saya di masjid itu murtad loh, nggak ketahuan. Tetangga saya, Bang, ada yang murtad tetangga. Siapa? Adik kelas ngaji saya sekeluarga. Apa nggak sakit? Perasaan saya, ya gimana kita nyelesainnya? Kita datengin, ajak ngomong, akhirnya ada 2-3 orang yang mau balik lagi ke Islam. Mungkin yang satu belum mau, ya kita udah usaha. Tapi kita wajib tahu perkara itu. Jangan, biarin aja, kan manusia punya hak. Manusia itu Pak nggak punya hak buat hidup seenaknya. Manusia itu nggak perlu tujuan hidup. Kan kita udah berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Minta dong sama Allah. Berarti apapun yang Allah kasih ke kita, kita ikutin. Nggak bisa ada pilihan Pak. Wah, satu keluarga agamanya ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Keren, bukan keren, itu masalah salah. Justru orang tua, ya Allah tunjuki kami anak jalan yang lurus, punya anak soleh soleha, tapi ada yang Hindu anaknya, ada yang Protestan, ada yang Konghucu. Itu petunjuk dari mana? Salah gitu kan. Jadi jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita bangkitkan atensi kita, tumbuhkan kecintaan kita kepada Quran, kepada Islam. Buahnya 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, negeri ini akan jadi negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga manfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Hadallahu wa majma'in billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.